Halo, assalamualaikum. Smartphone yang satu ini memang unik dan menarik. Saya menyimak komentar-komentar yang masuk di video unboxingnya dan merasakan kegusaran pemirsa akan harga resminya. Saya rasa kita semua bisa sepakat ya kalau soal pricing, 6 juta kurang 1.000 rupiah akan membuatnya sulit bersaing. Dan bagi saya, solusinya tentu mudah, reduksi harga, beres. Ya, yang sulit mencari solusinya itu biasanya jika ada permasalahan yang timbul dari hardware. Sementara untuk masalah software, harapan ada pada update yang mudah-mudahan sesuai janjinya ya, 3 kali naik versi Android dan 5 tahun pembaruan keamanan. Wow. FYI dulu, dari sejak unbox hingga saat menulis naskah video ini, ada 1 kali update yang diberikan, sehingga security patch-nya itu naik ke Desember 2023. Ya, masih sedikit tertinggal, namun jangan berhenti berharap dulu. Baik, mari kita bahas dari sisi luar dulu ya, looks-nya. Looks-nya ini unik seunik-uniknya, dalam artian plus dan minus ya. Terlihat berbeda, belum tentu banyak orang suka. Namun, bagi saya yang merasa jenuh dengan desain smartphone belakangan ini, Sharp Aquos Sense 8 ini serasa jadi penyegaran dengan bodi metal yang membawa kita throwback ke 7 hingga 8 tahun yang lalu. Kalau bezel layar tebal memang secara estetik jadi nilai minus, namun secara experience penggunaan mah enggak tuh. Jadinya jari kita malah punya tempat bertengger tanpa terdeteksi sebagai sentuhan. Dan konon bezel tebal ini juga akibat dari standar militer yang dimiliki Aquos Sense 8 ini. Ingat, ada 16 kondisi atau standarisasi di mana dia dinyatakan lulus. Dan karena saya tidak memaksa penonton ikut beli, jadi bebas aja sih mau cocok atau enggak dengan penampakannya ini. Karena saya ngerti juga kok, ada yang sedang dimabuk layar bezel tipis, punch hole kamera, bahkan in-display fingerprint scanner pada harga yang lebih murah. Jadi sekali lagi, bebas, monggo-monggo. Cuma jarang-jarang juga kan ada Android compact kalau bukan level flagship. Ya, saya sendiri sangat senang dengan ukurannya, dan saya yakin juga ada yang kesenangannya sama dengan saya. Sama-sama merindukan HP mungil yang semakin langka. Toh kalau dilihat-lihat, dapur pacunya juga terbilang mantap sih. Snapdragon 6 Gen 1 ini merupakan prosesor 5G berfabrikasi 4 nanometer yang kurang lebih performanya setara dengan Snapdragon 778G. Saya kaget asli pas buka settingan grafis di PUBG Mobile, dia bisa sampai HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. Iya, ini tuh settingan yang kadang muncul di HP flagship generasi sebelumnya soalnya. Dan ternyata gameplay lancar dan enjoyable, terasa stabil ya saat saya push rank dengan settingan smooth extreme, dan kekhawatiran suhu yang bakal tak terkendali ternyata sirna setelah 1 sesi penuh saya main di e-wrangle alias 30 menitan. Malah saya nemu yang asyik nih. Haptic feedbacknya memberikan getaran di layar saat ada suara yang muncul. Jadi saat saya lagi ngendog di dalam bangunan nungguin musuh, layarnya akan bergetar saat ada suara langkah dari musuh yang mendekat. Ini serius membantu banget kalau saya lagi main tanpa earphone. Ya, speakernya stereo sih memang, namun tidak simetris ya, karena yang satu lagi itu pakai earpiece-nya dan powernya tidak sebesar yang sisi bawah. Nah, karakter suaranya yang dihasilkan itu cenderung bright dengan power yang lantang dan overall masih usable untuk dipakai streaming dan juga sosmed. Overall, untuk multimedia mungkin ukuran compactnya tidak banyak membantu. Karena kalau buat nonton, pasti layar yang lega itu lebih favorable. Layar 6,1 inci berpanel IGZO OLED 90Hz ini terbilang pekat ya output warnanya. Meski sudah saya atur dalam beberapa settingan layar yang Sharp sediakan, saya masih merasa layarnya punya saturasi dan kontras yang berlebih. Terutama karena dalam waktu bersamaan, saya juga menggunakan smartphone lain dengan layar OLED dari beberapa vendor yang lain juga. Jadi jangan heran kalau saat membidik gambar di ponsel ini, seakan-akan hasil kameranya tuh lebih gelap dan lebih pekat ya. Bukan dari hasil lensanya atau sensor image-nya, tapi itu efek dari layarnya tadi. Iya, karena kualitas kameranya buat saya ini memuaskan, terutama jika atur sendiri segitiga aperture di mode manual. Mode auto sudah dibantu AI, namun buat saya yang sering pakai ponsel dari vendor Cina, terasa sih pemrosesan image di Sharp ini masih tertinggal.
Di video pun kadang meteringnya ada glitch atau agak telat menyesuaikan. Dan jika kita mengambil gambar atau video dalam ruangan dengan bantuan lighting, ada baiknya tunggu kameranya menyesuaikan sebentar agar tidak terlihat flicker ya hasilnya. Selain itu, overall saya suka hasilnya. OIS bekerja dengan baik agar hasil foto tidak goyang atau blurry. Dan saat ponsel ini digunakan merekam video oleh anak saya yang masih balita, hasilnya ternyata udah usable dan juga stabil. Oke, hasil lengkap kameranya silahkan lihat di akhir video ya. Karena saya mau bahas battery life-nya dulu. Dengan pemakaian nyata tanpa wifi karena lagi diajak mudik, Aquo Sense 8 ini bisa bertahan hingga 1 hari 13 jam alias 37 jam dari baterainya penuh hingga tersisa 15% saja. Screen on time yang dihasilkan itu 5 jam 40 menit dan pemakaian didominasi oleh sosmed dan kamera serta sedikit gaming dan juga shopping. Jadi saya nilai ini awet lah ya, dan saya rasa kalau dengan bantuan wifi rumah bakal bisa lebih panjang tuh. Klaim Sharp sendiri kan bisa bertahan 2 hari ya smartphone ini. Dan chargingnya support power delivery 30 watt. Jadi klop ya sama saya yang di meja kerjanya pakai GAN charger 100 watt. Beneran ngangkat hingga 30 watt meski dalam prakteknya pasti turun naik ya. Dan jelang penuh kecepatannya bakal menurun cukup drastis. Anyway, di pengaturan baterai ada battery health info juga nih, cuma nggak pakai angka persentase. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, kesimpulan apa lagi sih yang harus saya buat? Harga versus spek rasanya di awal sudah jelas ya. Memang perlu ada penyesuaian harga dan memang biasanya bakal ada kok, tenang aja. Kemudian bezel layar dan notch, ini kamu harus bisa berdamai ya dengan kenyataan kawan. Kalau tak bisa ya sudah jangan dipinang, kan nggak ada yang maksa kan dari awal. Kemudian size compactnya sulit ditandingi di level harganya sih. Tapi jangan bandingkan sama yang limbah ya, yang second, yang emailnya juga nggak jelas nasibnya. Mohon bedakan ini yang resmi, terdaftar, legal, halal ya. Kemudian, experience pemakaian ala stok juga mungkin mirip-mirip dengan yang Sony dan Asus punya. Jadi rasanya ini bakal jadi alternatif buat yang kurang sreg dengan Zenfone 10 kemarin. Kamera bagus, performance dan juga experience buat gaming mengasyikan tentunya untuk ukuran smartphone mid-range. Ya sudah deh, begitu aja ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar saja. Siapa tahu saya bisa jawab atau saya cek lagi handphonenya selagi belum saya jual. Oke? Gitu aja, hatur nuhun dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Nih. Apa itu, Dek? Apa itu? Pancake enak nih. Ini pancake enaknya yang tadi. Ini talkan tuh. Ini talkan nih. Tuh. Tuh Mami. Nih. Nah ini pancake. Nih. Minuman saya. Talkan. Ini ada pisang. Ini pizza. Nih, ini tuh. Nah ini ada satu lagi pisang dibungkus buat nenek. Direkam di 4K 30 fps sambil jalan. Stabilisasi menyala sih by default di settingannya. Dan kita tes fokus. Cepet ya. Kalau ini di Full HD 30 fps, mudah-mudahan lebih stabil. Ini udah mau setengah 6 sore, mataharinya malu-malu, bahkan habis gerimis. Jadi cahayanya nggak terang-terang banget, tapi cukup. Saya memang nggak sempat banyak ngambil rekam video ya di handphone ini. Tapi disimak audionya, kayak gimana nih sambil muter dan jalan mundur. Nah, settingan ultra wide bisa kalau kamu set di Full HD 30 fps. Cuma ini rada-rada nggak enak ya UI buat milih resolusi dan frame rate kameranya.
harus masuk ke menu, dan kalau misalkan kunci di 4K nanti dia nggak bisa ke ultra wide. Kalau kamu kunci di 60 fps dia nggak bisa pilih 4K dan nggak bisa pilih ultra wide juga. Jadi masalah UI harus banyak diperbaiki. Video kamera depan saya sambil tag satu kali aja satu tempat ya buat video kali ini. Tapi kemarin di indoor sama anak saya aja udah bagus sih hasilnya. Cuma ya dia gerakinnya sana kemari banget. Ini kalau ada backlight sedikit, oke, dia over bright di situ. Kalau cahaya yang lebih pas, lebih enak kayak gini. Gimana? Untuk kamera depan lebih tajam nggak? Berapa sih? Ini jangan-jangan full HD juga.